Oke, di sini aku mau ngejelasin terkait dengan format pembukuan dari laporan laboratorium simulasi komputer. Jadi untuk cover di sini seperti cover pada umumnya ya. Judulnya adalah laporan resmi dengan formatnya Times New Roman 14, line spacing-nya 2, before after 0 dengan margin 4333. Nah, nanti ini covernya ini dijadiin soft cover ya. Di situ masuk ke lembar pengesahan. Jadi di lembar pengesahan ini ada dua. Lembar pengesahan yang pertama ini lembar pengesahan untuk aslab. Jadi di sini nanti ada tanda tangan koordinator laboratorium sama asisten laboratorium map pertama. Di situ lembar pengesahan yang kedua untuk kepala laboratorium statistik dan manajemen industri. Untuk formatnya bisa dicek ya, ada Times New Roman 14 untuk judul dan yang program studi sampai ke bawah ini Times New Roman 12. Nah, setelah itu untuk halaman selanjutnya ada lembar asistensi. Jadi ini kalian masukkan lembar asistensi yang dari modul 1 kemarin. Jadi jangan sampai hilang lembar asistensinya, itu yang lecek itu dirapiin lagi. Jangan sampai lecek, jangan sampai sobek. Karena itu masuk ke pembukuan gitu. Habis itu kita masuk ke kata pengantar. Jadi kata pengantar ini untuk judul Type 14. Habis itu untuk isinya pakai teks Roman 12 dan spacing 2 before after sama 0. Jangan lupa diganti untuk tanggalnya, tanggal pembuatan dari pembukuan kalian. Selanjutnya daftar isi untuk judul Times Roman 14 dan untuk isi Times Roman 12. Nah, di sini untuk daftar isi ini dimulai dari tadi cover pertama, habis itu lembar pengesahan, lembar asistensi, di situ ada kata pengantar daftar isi. Selanjutnya di sini kalian masukkan isi dari laporan kalian di tiap modulnya. Jadi modul 1, misalnya arena. Di situ kalian masukkan di sini ada abstrak, lalu selanjutnya pendahuluan, dan bab kedua ada tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini kalian masukkan, kemarin kalian masukkan subbab-subbab di tinjauan pustaka itu ada apa aja. Kalian masukkan 2.1 hingga 2 titik berapa itu di tinjauan pustaka kalian masukkan semuanya. Habis itu ke poin 3 metode penelitian ini udah sama kan formatnya semuanya. Untuk hasil dan pembahasan juga sama hingga daftar pustaka. Nah, begitu juga untuk modul 2 hingga modul 4. Jadi kalian masukkan sesuai dengan isi di laporan di pegangan di jurnal kalian tiap modulnya itu. Dan yang terakhir di sini jangan lupa ada tugas besar. Awas kelewat ya. Modul 4, habis itu ada tugas besar. Nah, selanjutnya di sini ada pembatas dari tiap modulnya. Jadi pembatas di sini pakai kertas Concord sesuai dengan warna map aslek masing-masing. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Kak Catherine bahwa setiap map harus sama kertas Concordnya, warna kertas Concordnya. Jadi kalian diskusikan sama teman-teman satu mapnya. Untuk fontnya Times New Roman 36, nilai spesinya tetap 2, before afternya 0, marginnya juga sama 4333. Begitu juga sampai modul ke-4 dan yang terakhir juga ada tugas besar. Oke, mungkin itu aja penjelasan pembukuan dari aku. Langsung lanjut ke format tugas besar ya.
Oke, untuk selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai sistematika pegangan dari garis besar. Di sini yang pertama ada cover. Buat yang merah-merah ini, kalian sesuaikan dengan studi kasus kalian. Contohnya seperti kan kita menggunakan dua software. Nah, kan ada sistem diskrit sama sistem versi. Jadi nanti buat judulnya itu bisa kayak gini, analisis simulasi sistem pada produksi teja tuh di PT Sikom Jaya dengan software buat distriknya bisa dipilih antara Arena, ProModel sama Maxim, terus dan software Maxim. Lalu untuk tulisannya, untuk semua di cover ini, itu tulisannya jenisnya itu Times New Roman ukuran 14. Lalu lens spacingnya 2, before afternya 0, maksudnya 433. Nah, di sini ada nama anggota satu, terus NPM, nama anggota dua, NPM. Seperti ini disesuaikan aja nanti buat ke covernya. Lalu selanjutnya ini ada lembar pengesahan buat judul lembar pengesahan sampai laboratorium simulasi komputer ini ukurannya 14. Lalu lens spacingnya juga 2, buffer overlay-nya 0. Nah, mulai dari disusun oleh hingga ke bawah itu 10R12 ya. Lalu untuk tanggalnya ini nanti kalian sesuaikan sama tanggal pengumpulan pembukuan. Lalu ini diisi dengan aslab map masing-masing. Ini juga sama seperti yang tadi. Nah, lalu di sini kata pengantar untuk yang ini di bagian paragraf pertama yang bagian akhir menggunakan software Arena Promotion Casing dan Flexing. Nah, ini kan di tugas besar kan menggunakan dua sistem yaitu sistem bisnis sama dinamis. Nah, ini bisa kalian kayak mengenai software bisa pilih Arena dan Pensim gitu ya. Jadi dituliskan dua softwarenya apa aja. Lalu di sini ada daftar isi. Ini daftar isi sesuaikan sama isi pada tugas kalian itu apa aja. Oke, langsung aja ke isinya. Di sini ada daftar gambarnya. Nanti kalau ada gambar diisi tugas besar kalian, bisa kalian cantumkan di daftar gambar ini tersebut. Lalu juga daftar tabel. Semua tabel yang ada di tugas besar kalian cantumkan di daftar tabel. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab satu pendahuluan. Yang pertama ada subbab 1.1 latar belakang, di mana yang pertama ada bab satu yang berisi mengenai latar belakang yang menjelaskan mengenai latar belakang perusahaan yang kalian gunakan. Nah, setiap kalian menyertakan pengertian atau pernyataan itu wajib ya diberi citasi, lalu citasinya dimasukkan di daftar pustaka, jangan lupa. Lalu yang paragraf kedua itu tentang studi kasus atau permasalahan. Lalu paragraf ketiganya yaitu solusi penyelesaian maupun teori yang terkait atau yang relevan dengan studi kasus kalian dengan mengaitkan pada metode dan software yang digunakan. Lalu ada paragraf keempat yang berisi mengenai kesimpulan dari pendahuluan berupa tujuan perusahaan melakukan penelitian tersebut. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya minimal 3 ya. Kalian buat minimal 3. Lalu ada sebab 1.3 tujuan penelitian ini juga minimal 3. Di mana tujuan penelitian ini sama kayak menjawab rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya apa, lalu tujuan menjawab di tujuan penelitian. Jadi konteksnya itu sama. Kalau rumusan masalah kan berupa pertanyaan ya. Tujuan penelitian ini berupa kayak jawaban dari rumusan masalah. Oh ya, lupa di sini buat judul dari bab-bab itu ukurannya 14 dan lalu isinya itu ukurannya 12. Lalu di sini kalian hanya menyantumkan jigger di
halaman bab satu pendahuluan aja. Buat hidupnya seperti ini. Jangan lupa kalian mencantumkan juga watermark, sesuaikan dengan pegangan format. Lalu di sini ada footer, di mana footernya itu dari halaman bab satu pendahuluan. Nah, untuk footernya ini, ukuran tulisannya ini, ukurannya Times New Roman ukuran 11, dan spasinya 1, before afternya 0. Lalu buat warna hijau ini sesuaikan sama RGB map masing-masing. Jadi sesuaikan aja. Oke, selanjutnya kita ke sebab 1.4 manfaat penelitian, ini juga minimal 3. Lalu batasan masalah juga minimal 3. Lalu ada asumsi-asumsi. Asumsi ini asumsi yang berhubungan dengan studi kasus kalian itu apa aja, itu dibuat minimal 3. Lalu sistematika penulisan. Sini ada bab pendahuluan, di mana itu berisi apa, jelaskan. Lalu tinjauan pustaka juga itu bisa dijelaskan apa pengertiannya, terus disebutkan kalian pakai tinjauan pustaka apa aja. Lalu metode penelitian juga. Dan yang terakhir, dan terus ada bab ini pembahasan. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Lalu bab kelima itu kesimpulan dan saran. Lalu ada dasar pesan sama lampiran. Oke, selanjutnya kita ke bab 2. Nah, bab 2 ini minimal 10 halaman ya, teman-teman. Terus, buat isinya itu, kalian harus ada subbab ke-6 ini. Subbab ke-6 ini itu harus ada di laporan kalian. Oke, mohon maaf, kan jadi bab subbab 2.1 sampai 2.6 itu wajib ada di tugas kalian. Terus dengan ketentuan buat sumber dari tips kalian itu jurnal minimal 5 jurnal dengan minimal tahun 2019 yang terakhir, itu minimal 2 buku. Lalu tidak boleh bersumber dari Wikipedia, blog, internet, modul ajar, dan skripsi. Lalu citasi itu harus wajib ada di daftar pustaka dan dapat dicantumkan. Lalu boleh memasukkan gambar atau tabel maksimal 2, boleh menambahkan subbab lain sesuai dengan kebutuhan. Jadi selain 6 subbab tersebut kalian bisa menambahkan subbab lain. Oke, selanjutnya ke bab 3 metodologi penelitian, di mana yang pertama ada subbab 3.1 profil perusahaan atau UMKM. Di sini kalian bisa jelaskan mengenai latar belakang, bukan latar belakang sih, kayak mengenai informasi mengenai perusahaan yang meliputi namanya, alamat, bidang usaha, eh, jenis produk yang diproduksi, dan mungkin bisa menambahkan lain-lain juga. Terus di subbab 3.2 lokasi dan waktu, di sini berisi kayak informasi kalian ngambil lokasi studi di mana dan waktu pengamatannya itu di hari apa, di jam berapa. Lalu ke 3.3 yaitu identifikasi masalah. Nah, kalian ini bisa menguraikan tentang permasalahan pada studi kasus kalian itu apa aja. Bisa berbentuk narasi ya di sini. Kamu bisa menguraikan mungkin masalah pada petisinya itu apa. Misal kayak apa pelayanannya kurang, mungkin dari produksinya ada lama atau apa. Lalu selanjutnya itu bisa dijelaskan di 3.3 identifikasi masalah.
Lalu 3.4 yaitu pengumpulan data. Kalian sesuaikan aja formatnya kayak gini. Kalian juga menyentuhkan berapa lama dari tugas kalian itu buka jam kerjanya maksudnya mungkin dari tugas kalian selama 8 jam mungkin bukanya dari jam 8 sampai jam 4 bisa di jam 4 di sini. Lalu di sini ada sub-sub bab 3.4.1, mohon maaf sih ada kan. Di sini kita pakai yang menguraikan dua sistem. Yang pertama ada sistem diskrit. Kalian pilih salah satu, bisa arena atau Flexim. Terutama di sini kalian bisa jelaskan mengenai pengertian secara umum softwarenya seperti kayak ini. Kalau kalian mencantumkan citasi juga nggak apa-apa, jangan lupa juga nanti bisa dicantumkan di daftar pustaka. Lalu di sini kalian mencantumkan data yang dibutuhkan dari software diskrit sesuai dengan spesifikasi kalian. Bisa gimana buat data aktivitas produksinya itu apa aja yang terjadi pada uh, spesifikasi kalian. Oke, buat data aktivitas produksi, kalau semua kalian milih arena atau mau pro model itu minimal data aktivitasnya itu minimal 8 ya. Kalian buat minimal 8. Terus kalau kalian milih Flexim itu data aktivitas mesinnya itu kalian buat di mesin prosesor itu kalian minimal buat 5 dan produk yang dihasilkan itu minimal 3 produk. Terus selanjutnya di sini ada fansim di mana kalian akan menjelaskan mengenai software fansim itu apa. Kayak gini, kalau punya presentasi kalian cantumkan, lalu jangan lupa dicantumkan di daftar pustaka. Nah, di sini kalian cantumkan mengenai data aktivitas yang dibutuhkan. Di mana yang berisi mengenai sebab akibat yang terjadi pada kondisi real system pada siklus kalian itu apa aja. Bisa kalian jabarkan di sini. Itu yang menyebabkan dari kondisi real system pada siklus kalian. Terus di sini berisi flowchart. Jangan lupa flowchartnya nanti diberi penjelasan dengan berupa poin, yaitu ada 12 poin ya teman-teman, jangan lupa. Terus juga buat ukuran font di dalam tulisan flowchart itu ukurannya TNR ukuran 11. Oke.